Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Amsal 21 ayat 23 yang berbunyi demikian. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah ucapan kata-kata itu sebagai penentu cara hidup. Serangan yang dilancarkan oleh iblis maupun setan-setan terhadap orang yang beriman, yang percaya kepada Kristus di tengah kehidupan kita yang penuh segala permasalahan maupun pergumulan ini adalah mengontrol lidah mereka agar selalu mau mengucapkan perkataan-perkataan buruk yang bersifat negatif terhadap orang di luar dari dirinya. Tujuannya supaya orang percaya atau orang yang beriman percaya kepada Kristus ini gagal di dalam menikmati janji Tuhan. Hal itulah yang ditanamkan senantiasa oleh iblis maupun setan-setan pada lidah 10 pengintai supaya dengan memberikan laporan yang negatif, semua orang yang mendengarnya menjadi tawar hati. Ada banyak sekali pribadi maupun juga keluarga umat yang mengaku beriman percaya kepada Kristus, di mana hidup dalam suasana yang diliputi oleh kekalahan setiap hari, oleh karena mereka tidak mampu untuk menahan, melawan segala bentuk godaan melalui lidahnya di dalam terus menggemakan ucapan ataupun ungkapan hal-hal yang negatif, yang buruk, yang menyatakan rasa takut, khawatir, ragu-ragu, tidak bisa ini dan itu, tidak percaya dan mustahil, serba mustahil semuanya. Padahal sesuai dengan kebenaran dari firman Tuhan yang sungguh-sungguh harus dituruti adalah sudah jelas, harus menyatakan hidup, bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amsal 18 ayat 21. Setiap kali permasalahan maupun pergumulan hidup datang kepada kita umat manusia, yang biasa kita lakukan adalah selalu diliputi dengan bersungut-sungut dan mengeluh, sehingga keluh kesahnya dapat menjadi hal yang memang sangat berpengaruh buruk kepada iman percaya kepada Tuhan Allah yang hidup. Ketika kita menderita sakit, kita seringkali juga tidak berhenti untuk mengeluhkan adanya rasa sakit yang dialami, mengeluhkan besarnya tentang biaya yang harus dikeluarkan untuk berobat, dan terus mengkhawatirkan hasil pemeriksaan dokter dengan diagnosanya itu. Bukannya kita mengucap syukur atau mengucapkan perkataan yang sesuai dengan iman percaya kita kepada Kristus, yang bisa dan dapat membangkitkan semangat bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, atau mengimani ayat firman Tuhan Yesus Kristus yang mengatakan, Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Matius 8 ayat 17. Dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24 bagian B. Ketika mengalami permasalahan maupun persoalan yang berkaitan dengan keuangan, kita sering lupa bahwa Tuhan kita adalah
Allah yang maha murah, kita terus sering mengeluhkan ketidakmampuan di dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari itu. Imani dan percayalah apa yang Rasul Paulus ungkapkan pada Filipi 4 ayat 19 ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tentu saja kita tidak lupa tentang kisah Nabi Elia, di mana ia dipelihara Tuhan di tepi sungai Kerit, mujizat yang dialami oleh janda di Sarfat. Demikianlah juga kisah tentang mujizat memakai 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, sanggup mengenyangkan 5.000 orang dan masih tersisa 12 bakul. Wanita yang menderita pendarahan selama 12 tahun menjadi sembuh hanya dengan menjamah ujung jubah dari Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, ingatlah pula akan firman Tuhan yang dituliskan di dalam Kolose 3 ayat 16 dan 17 ini. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, kami menyadari betul bahwa ucapan dari kata-kata kami, umat-Mu ini, bisa dan dapat untuk sebagai penentu bagaimana cara hidup kami selanjutnya. Jika kami selalu mengucapkan kata-kata yang bernada negatif, suka mengeluh, suka berbohong, dan suka melakukan hal yang semuanya serba negatif, maka akan memungkinkan kami dapat mengalami hal yang tidak indah di masa depan hidup kami. Karena apa yang menjadi keinginan daging kami dapat saja berakibat buruk di mata Tuhan yang memang sungguh tidak mengizinkan sesungguhnya hal-hal yang berkaitan dengan campur tangan kuasa jahat, kuasa iblis atas seluruh aspek diri kami tanpa kecuali dengan kata-kata kami. Sambutlah harapan dan doa kami, sempurnakan dan kabulkan Bapa, kami bermohon dalam nama Tuhan Yesus.